Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Qur'ani dengan NIM 211105020080 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI dengan materi pengantar ilmu ekonomi makro, mata kuliah ekonomi makro Islam. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, dan hukum. Jika digabungkan artinya sebuah pengelolaan manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi ada rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Jadi dapat diartikan atau disimpulkan ekonomi adalah bagaimana kita mengatur pendapatan dan pembelanjaan rumah tangga individu. Selanjutnya definisi ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith mengartikan ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan atau kondisi ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya, yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Seperti contoh ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh, menjaga kestabilan dan keseimbangan antara barang dan uang. Ilmu ekonomi teori sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pengertian ekonomi makro sendiri adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Seperti contohnya kenaikan harga suatu barang dan subsidi BBM. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran negara. Kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Keempat, inflasi dan deflasi. Kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Keenam, keseimbangan IS dan LM. IS adalah pasar barang dan LM adalah pasar uang. Yang terakhir, nomor 7 adalah ekspor dan impor. Selanjutnya, yang terakhir, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Dalam sisi ketenaga kerjaan, ekonomi mikro dalam ketenaga kerjaan membutuhkan tenaga kerja satu perusahaan. Nah, sedangkan ekonomi makro, tenaga kerja yang dibutuhkan secara nasional atau mencakup keseluruhan. Dalam hal konsumsi, ekonomi mikro hanya membahas konsumsi pribadi atau individu, sedangkan ekonomi makro membahas konsumsi negara atau nasional. Selanjutnya dalam cakupan produksi, ekonomi makro membahas jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan ekonomi makro sendiri membahas jumlah produksi secara nasional. Untuk harga, dalam ekonomi mikro mencakup harga setiap barang atau jasa, sedangkan ekonomi makro sendiri mencakup barang dan jasa secara keseluruhan. Demikian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.